pastor, kontrator sekalian, suster, para guru, rekan-rekan guru sekalian, para pegawai, adik-adik siswa-siswi yang kami kasihi. Siang hari ini bertepatan dengan akhir bulan Rosario, kita mau menutup syara bulan Rosario kita ini bersama-sama di tempat ini. Kelihatan tempat ini masih gersang sekali, tetapi antusiasme dan semangat tidak gersang. Kehadiran kita di tempat ini tidak hanya untuk doa, tetapi juga sekaligus mau tunjukkan sedikit bakti kecil, bakti sosial, membuat penghijauan. Tapi apa daya, informasi belakangan hari kemarin bahwa hujan belum turun dan jangan sampai semua tanaman mubasir. Jadi kita datang hanya untuk menghantarkan beberapa anakan secara simbolis saja. Kita berikan kepada Pak Charles. Suatu antusiasme yang besar tidak hanya membahas rekan anak ini saja, tetapi lewat kesiswaan saya juga minta sebetul tolong sampaikan pada Pak Charles, bisakah dipetakan satu petak di mana itu dikhususkan untuk siswa-siswi STM, sehingga begitu hujan datang kami mau datang dan mau hijaukan itu sebagai satu katakan bukti bahwa kita punya kepedulian terhadap tempat ini, tempat doa ini. Tadi saya sudah informasikan kepada Pak Charles, jadi sebelum Pak Charles datang dan berkeringat dan jadi lelah di atas bukit ini, sebelum Bunda Maria berdiri di atas bukit ini, saya sudah menjelajahi tempat ini juga. Ya, saya sudah lebih dulu jelajahi tempat ini. Jadi kalau saya katakan saya sudah lebih dulu jelajahi tempat ini, berarti dalam pikiran sudah tahu toh. Saya ikut mencetuskan berdirinya patung ini. Kedua, saya juga ikut mencetuskan, bukan ikut tetapi ide waktu itu di atas bukit ini. Karena beberapa orang yang ikut waktu itu mereka bilang patung menghadap ke laut. Saya mau lihat apa di laut. Mau lihat apa di laut? Tidak ada. Tapi berkaitan dengan SPD 100 tahun pada waktu itu, saya katakan Maria kalau menghadap ke hukum, itu berarti dia memandang kepada pekerjaan anaknya, misi putranya sendiri. Perutusan SPD datang ke timur dan lahir pertama di Lahurus, tetapi singgah di Atapuku dulu baru naik ke Lahurus. Jadi Maria memandang kepada Puku berarti memandang kepada misi putranya sendiri. Lahir SPD di timur ini dan kemudian menyebar ke Flores dan ke Indonesia, dan ke depan bukan tidak mungkin bahwa SPD Indonesia akan menguasai dunia dan tempat ini. Jadi inilah gambaran untuk adik-adik sekalian kenapa saya katakan saya minta Paca kita dapat satu bidang untuk kita hijaukan supaya itu jadi perhatian kita. Nanti kalau musim hujan kalau kita datang, maksudnya kalau kita sudah dapat privilege itu kita masuk gratis atau maksudnya begitu. Jadi kita sudah jual lebih dulu. Kita datang tanam, kita hijaukan, kita dapat bagian. Ini dari mana? Dari Seneno. Buka pintu cepat. Maksudnya begitu, kita tanam jasa terusnya, kita datang tidak susah-susah, kita masuk saja. Ini maksudnya begitu. Jadi Bapak Charles, inilah motivasi kami tidak hanya berdoa tetapi juga punya pemikiran ke depan bagaimana menata tempat ini menjadi lebih bagus dan lebih indah untuk menarik perhatian umat manusia. Dan yang datang di sini saya yakin bukannya orang Katolik saja, dari berbagai-bagai agama juga datang. Saya sering juga masuk ke sini dan saya melihat waktu dari sekian banyak orang datang, bukan hanya Katolik saja. Jadi patung Bunda Maria, aset ini, tempat doa ini bukan monopoli orang Katolik saja, tetapi semua orang akan merasa waktu kami juga merasa tempat kami datang untuk membuka isi hati kami kepada wujud yang tertinggi, kepada Tuhan lewat Bunda Maria. Lihat saja Om Cha masih bertahan sampai sekarang, bayangkan masih bertahan. Ini orang Kristen. Di mana orang Katolik? Coba lihat kedua Katolik di mana? Tidak ada.
Katolik pikiran dirasuki dalam politik banyak, jadi mereka takut nanti jabatan, nanti dicopot, nanti dipindahkan segala macam, mereka takut. Tapi Om Cha bertahan. Om Cha bertahan. Nah, Om Cha tahu dan melihat peluang. Ini peluang, aset ini adalah peluang. Peluang. Jadi kalau ini sudah menjadi peluang, yang membaca ke depan bagaimana kita menciptakan ya infrastruktur yang mendukung, Ya. Jadi di kompleks ini pelan-pelan nanti akan ada infrastruktur seperti misalnya kamar kecil, toilet, infrastruktur lainnya itu jual-jualan, warung, kios-kios kecil. Ini kan masuk dalam infrastruktur. Kita mau doa, kita haus, di mana air? Ya kios-kios kecil. Ya, itu kan peluang bisnis sudah ada di sini. Peluang bisnis sudah ada di sini karena orang pasti datang. Orang pasti datang. Jadi kita tidak melihat bisnis, tapi kita melihat bahwa kita datang untuk memperkuat aspek kerohanian kita. Kita datang untuk memperkaya khazanah rohani kita, dan kita yakin bahwa bersama Bunda Maria, ya dia juga manusia, tetapi dia melahirkan Sang Juru Selamat ya. Dia manusia, tetapi dia melahirkan Sang Juru Selamat yang menjadi katakan pokok iman kita. Jadi Om Cha mereka di Kristen juga mereka melihat Yesus Kristus lahir dari Bunda Maria. Kita Katolik juga lihat bahwa Yesus Kristus Sang Juru Selamat lahir dari Bunda Maria. Dan kita sama-sama kumpul di sini. Kalau besok-besok nanti kamu ke Jawa, kamu masuk di Rawaseneng sana, di Gua Maria di Sendang sono, itu mulai dari jalan masuk paling di luar sana berbaris kiri kanan itu, tanya saja yang penjual kiri kanan itu, yang jual rosario itu bukan orang Katolik ya. Yang jual rosario itu orang Islam semua. Yang jual kembang bunga, semua bunga mawar untuk dipersembahkan di Bunda, yang jual itu siapa? Orang-orang Islam semua. Orang Islam semua. Waktu orang bakar semua tempat ibadat, gua di Ambarawa, gua di Sendang sono, orang Islam yang keluar lo bentengi, jangan coba-coba masuk. Karena Bunda itu maka kami juga hidup. Bisnis. Jadi kita di sini tidak merasakan, tetapi orang lain sudah merasakan makna, arti kehadiran Sang Bunda ya. Di sini kita belum merasakan, tapi kalau besok-besok kamu sampai ke Jawa, ke Sendang sono, ke Gua Ambarawa sana, kamu tahu tuh ternyata orang-orang Islam semua ada di keliling-keliling itu, dan mereka jaga mati. Kenapa? Mereka melihat bahwa karena Bunda itu maka hidup mereka berarti. Karena Bunda itu mereka juga maju dalam kehidupan mereka. Karena Bunda itu maka mereka juga bisa ongkos mereka punya anak sekolah. Mereka melihat karena itu tidak boleh diganggu, tidak boleh sentuh. Jadi mereka yang menjaga. Jadi ini hanya menggambarkan pada kita aspek yang lain untuk mengokohkan kita, iman kita. Kenapa orang lain saja menyadari bahwa Bunda mempunyai peran untuk kehidupan mereka. Ini orang Islam. Betapa lebih lagi kita sebagai orang Katolik harus merasa lebih kuat, lebih yakin bahwa dalam suka maupun duka Bunda Maria tetap menjadi perantara rahmat untuk kita sekalian. Kita juga berdoa supaya Om Charles tetap di sini, jangan ganti-ganti. Kalau ganti nanti kami juga sulit cari orang lain lagi. Ya. Boleh tetap di sini tapi kita doa juga naik pangkat. Jadi lebih mohon perlindungan untuk kesehatan jiwa dan raga bagi Om Cha dan keluarga semua. Karena lihat saja tempat masih kering, masih gersang begini. Siapa? Kalau tidak ada minat, tempias. Ya. Kalau tidak ada minat untuk bertahan di sini sudah tempias. Ya. Atau hanya datangkan kerja untuk makan gaji saja sudah tempias. Mau buat apa datang di sini? Hanya orang yang punya minat, meskipun gersang, meskipun kering, dia tetap datang. Terus menerus setiap hari. Terima kasih Om Cha untuk dedikasi dan sikap yang berkanjang untuk merawat pelataran ini, untuk meningkatkan pelataran ini. Ya, Bunda Maria juga pasti tahu apa yang terbaik yang boleh diberikan untuk Om Cha sebagai ganjaran atas kepedulian, atas partisipasi, dan atas dedikasi yang dicurahkan di atas tempat ini. Kami berterima kasih juga sekali lagi kepada Om Cha karena sudah membuka pintu lebar-lebar bagi kami boleh masuk dan melakukan ibadah kami di tempat ini. Kita selanjutnya akan tetap berjumpa lagi karena kami juga tekad untuk membuat penghijauan di tempat ini. Kalau hujan sudah datang, pasti kami datang satu hari untuk melakukan penghijauan.
Ini saja. Jadi yang ada di sini hanya secara simbolis. Dipersiapkan di sana, saya tahu kemarin itu lebih dari 100 anakan. Nah, tetapi yang ada di sini hanya secara simbolis bahwa kita punya kepedulian untuk menata tempat ini menjadi lebih baik, suatu tempat tua untuk semua orang. Terima kasih.